Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Jalaku Sumawati, biasa dipanggil Marisa dengan 3 NIM terakhir 105 dari kelas Ocean Fice. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah dari praktikum kemarin, yaitu tentang teori gelombang konoidal. Di sini saya pakai sheet yang udah dikerjakan dari praktikum kemarin. Yang pertama, kita bisa em, mengetikkan NIM terlebih dahulu. Lalu di tabel bawahnya kita bisa tambahin 0,36 terakhir. Setelah itu kita bisa masukkan nilai H dengan dengan data ditambah NIM. Setelah itu kita kunci karena udah menghasilkan kita bisa drag ke bawah. Lalu kita bisa mencari nilai H per D atau nilai dari ketinggian dibagi kedalaman itu dengan rumus E5 dibagi E7. Setelah itu kita bisa mencari rumus dari T kurung buka G per D kurung tutup eh, di kuadrat 0,5 dengan rumus SQRT kurung buka C8 dibagi E7 di kurung tutup dikali E6. Di sini G-nya kita harus misahin dulu ke tabel sebelahnya. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita bisa masuk ke interpolasi yang pertama. Eh, dari nilai tengah ini kita bisa konekin eh, dari tabel C ini. Lalu kita bisa cari batasnya apa ini? Di skema 2.15. Di skema ini. Lalu kita bisa, karena di sini saya mendapatkan 19,9, jadi batas bawahnya itu 10, batas bawahnya itu batas atasnya itu 20. Setelah itu, tabel pertama yang panjang kita klik 0. Setelah itu tuh kita bisa menghitung dari 10 ke 20 itu berapa senti menggunakan garis. Saya mendapatkan 1,5. Setelah itu kita bisa menggunakan rumus interpolasi dengan rumus H plus 6 ditambah kurung buka 2 kali G7 dikurangi 6 kurung tutup dibagi kurung buka G8 dikurangi 6 kurung tutup 2 kali dikali H6 H8 dikurangi H6. Setelah itu kita klik enter. Setelah kita ke interpolasi pertama, kita bisa masuk ke tabel interpolasi grafik. Eh, oh ya, panjang ini itu, bentar deh. Oh, setelah itu kita bisa mengisi dari panjangnya 0, 2,3, sama 4,7. Kita nyari nilai K kuadrat dengan eh, lihatnya tuh di buku SPM kalau nggak salah. Setelah itu, karena kita udah dapat batas atas sama batas bawahnya, kita interpolasi lagi. Setelah itu, eh, kita klik enter. Terus kita ke interpolasi grafik kedua. Dari nilai K2 yang di interpolasi grafik pertama, kita copy masuk ke tabel K kuadrat ke interpolasi grafik kedua. Setelah itu kita dari panjang ini diisi 0 aja. Terus buat batas atasnya kita menghitung dari sa oh ya, dari 1 kurangi 10 pangkat negatif 0,1 sampai bukan dari 1 kurangi 10 pangkat min 1 sampai 1 kurangi 10 pangkat negatif 10. Karena mendapatkan nilai 4,5, setelah itu kita bisa ke interpolasi lagi. Rumusnya masih sama, yaitu dari nilai X ditambah kurung buka P kurangi A kurung tutup kurung buka C kurangi A kurung tutup dikali Z kurangi Z X.
Nah, itu kita klik enter. Lalu kita bisa ke interpolasi grafik yang kedua. Ini, bentar, LH kuadrat itu, oh ya, karena di sini aku dapatnya panjangnya 0, 0,7 sama 4,8, 4,2. Jadi di L kuadrat H per D pangkat 3 atau kubik ini eh, mempunyai batas bawah 100, batas atasnya itu 1000. Terus bisa diinterpolasi juga dengan rumus yang masih sama, itu setelah itu kita klik enter dan mendapatkan nilai 250. Lalu kita bisa ke interpolasi grafik 3, itu menggunakan gambar 2.17 atau skema 2.17. Lalu kita karena karena dapatnya 250, kita bisa masukin 250 itu di antara 100 sampai 500. Jadi batas atasnya 100, batas bawahnya 100, batas atasnya 500. Setelah itu kita bisa mencari panjang dari 100 ke 500. Yang tabel pertama kita isi 0, terus yang tabel batas atasnya itu kita ngukur menggunakan garis, menggunakan penggaris. Lalu kita melakukan interpolasi lagi dengan rumus ini. Setelah itu kita bisa klik enter. Eits. Oh, maaf, maaf, salah. Setelah kita ke interpolasi grafik kedua, kita bisa eh, mencari rumus L dulu dengan rumus SQRT kurung buka I15 itu eh, nilai interpolasinya itu yang 250 dikali E7, berarti E7 itu kedalaman, terus di pangkat kubik baru dibagi E5. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita bisa masukin ke uji hasil dari D per L kurang dari 1/8 sama HL kuadrat bagi D kubik kurang dari 26. Itu kita harus nyarinya nilainya yang memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti salah. Nah, itu dengan rumus ini. Dari nilai L dari nilai kedalaman dibagi nilai L. Setelah itu kita karena di sini aku mendapatkan 0,0384 itu memenuhi jadi benar. Setelah itu ini tinggal dikopi dari nilai interpolasi grafik yang kedua. Ini juga. Setelah itu kita bisa mencari nilai C dengan rumus eh, nilai L dibagi nilai T. I atau I18 dibagi E6. Nah, itu kita klik enter. Setelah itu kita baru ke interpolasi grafik ketiga. Eh, Tadi kan udah dapat yang nilai batas tengahnya 250. Jadi kita cari eh, batas atas sama batas bawahnya di grafik 2.17. Mendapatkan nilai 100 sama nilai 500. Nah, itu tabel pertama ini kita bisa isi aja 0. Lalu dengan panjang dari 100 ke 500 itu 2,5. Lalu kita bisa interpolasi lagi dengan rumus C21 ditambah kurung buka 2 kali, B22 dikurangi B21 kurung tutup dibagi kurung buka B23 dikurangi B21 kurung tutup 2 kali, terus dikali kurung buka C23 dikurangi C21. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita masuk ke interpolasi grafik ketiga. Ini tuh panjang dari, oh iya, karena udah ditarik dari 100 ke 500, dapatnya tuh 0,9. Lalu kita bisa kasih titik ke grafiknya. Lalu kita tarik garis ke atas, terus tarik garis ke kanan atau ke nilai YC sama YT.
Lalu kita hitung karena itu di antara batas atas, batas bawahnya 0,80 sama 0,85, kita cari. Jadi di sini 0, 0,80 sama 0,85 itu jaraknya 1. Terus garisnya yang ditarik itu mendapatkan nilai 0,5. Setelah itu kita interpolasi lagi dan mendapatkan hasilnya 0,825. Setelah itu kita bisa mencari nilai YC-nya. Karena tadi di sini kan nilai YC sama YT-nya tuh masih ada nih dari nilai kedalaman sama nilai tinggi. Setelah itu kita bisa mencari nilai YC atau YT-nya aja dengan rumus YC-nya kurung buka C28 dikali E5 kurung tutup ditambah E7. Kita klik enter. Anda mendapatkan nilai 10,57858. Setelah itu kita ke nilai YT dengan rumus kurung buka C28 dikurangi 1 kurung tutup dikali E5 kurung tutup ditambah E7. Kita klik enter. Setelah semua data ini terpenuhi, kita bisa eh, mengerjakan data kedua dan data ketiga. Lalu kita bisa masuk ke nilai hasil perhitungan. Ini tinggal di copy aja sama dengan nilai ini, klik enter. Terus yang ini tinggal copy paste aja sama dengan satu. Terus, ini sama dengan nilai C, nilai YC, YC. Kita klik enter. Terus sama dengan nilai YT-nya itu ini. Lalu kita klik enter. Eh, Setelah itu kita bisa sambungin atau konekin juga data kedua sama data ketiga. Jadi hasil perhitungan dari teori gelombang konoidal cuma sampai sini saja. Setelah itu kita bisa melaks eh, ke Excel Stokes. Dari Excel Stokes ini kita mau mencari nilai cos 2πd per L, sin 2πd per L, cos 4πd per L, tan 2πd per L, sama sin 4πd per L. Kita yang pertama itu... Oh, maaf, salah. Oh, kita pertama masukin NIM, masukkan NIM, terus bawahnya itu 0 titik, terus 3 NIM terakhir. Setelah itu kita bisa ke data dan NIM. Data plus NIM, lalu kita apa ya nama kunci lalu kita enter, kita bisa drag ke bawah, lalu kita cari nilai D per L dengan rumus nilai kedalaman dibagi nilai L-nya. Setelah itu kita klik enter, kita cari nilai C atau dengan rumus SQRT kurung buka 2 kali B12 dikali C9 kurung tutup kurung buka 2 dikali PI, kurung tutup 2 kali, dikali E23. Lalu kita bisa klik enter juga. Terus kita cari nilai T atau periodenya. Dengan rumus, mana ya, P9 tuh, oh, dengan rumus L dibagi nilai C. Itu kita klik enter. Nah, itu kita bisa ke nilai interpolasi dengan ngonekin nilai tengahnya ini dari perhitungan ini. Setelah itu kita bisa masuk ke uh, file SPM untuk mencari
nilai batas atas dan batas bawahnya. Karena aku udah mencari, aku mendapatkan nilai batas bawahnya tuh 0,1331 dan batas atasnya 0,1340. Setelah itu kita cari nilai cos 2PD per L-nya. Nilai bawahnya tuh 1,3706, batas atasnya 1,3759. Setelah itu kita nyari nilai batas bawah dan batas atasnya sin 2pt per L dengan batas bawah 0,9372 dan nilai batas atasnya 0,9450. Setelah itu kita ke nilai cos PT per L dengan batas bawahnya itu 2,7560, eh 2,756. Setelah itu batas atasnya 2,785. Setelah itu kita bisa nyari di nilai tan 2PD per L dengan batas bawahnya 0,6838 dan batas atasnya 0,6868. Selanjutnya kita ke sin 4PD per L dengan batas bawahnya 2,538 terus batas atasnya 2,599. Terus kita masuk ke in- interpolasi dengan rumus ini. Lalu kita bisa kunci nilai dari A23, A22, A24, A22. Lalu kita bisa klik enter. Kita bisa drag ke kanan. Wait, wait. Kita bisa drag ke kanan. Lalu kita masuk ke hitungan elevasi dengan rumus kurung buka C7 dibagi 2 kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka B28. B28 itu sudutnya. Setelah itu kita klik enter. Oh, C7-nya itu kita kunci terlebih dahulu, setelah itu kita klik enter. Lalu kita bisa drag ke samping kanan. Setelah itu kita bisa nyari nilai yang elevasi keduanya dengan rumus sama dengan B29 ditambah kurung buka 2 kali, terus PI, kurung buka tutup dikali, kurung buka C7 dibagi, C7 dikuadratin, kurung tutup 2 kali dibagi, kurung buka 8 dikali, C9, kurung tutup 2 kali, dikali, S, eh, dikali B23 dibagi, kurung buka C23 di pangkat kubik. Nah, itu kita eh, kurung tutup 2 kali. Terus dikali cos, kurung buka radians, terus kurung buka 2 dikali B28. Kita eh, kita kunci C7, C9, B23, C23, sama D23. Setelah itu kita klik enter. Kita drag ke samping kanan. Setelah itu kita bisa ke profil orde 1 atau nilai puncaknya. Kita bisa ke nilai max dengan rumus. Karena ini profil orde 1, kita bisa pakainya yang pertama ini. Setelah itu kita klik. Lalu kita nyari nilai kurung buka Y plus D kurung tutup dibagi L. Dengan rumus kurung buka B34 ditambah C8 kurung tutup dibagi C9. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita masuk ke interpolasi. Dari nilai tengah itu dikonekin dari nilai D per L ini. Z plus D per L itu sama aja kayak nilai D per L. Karena pas karena aku cari di buku SPM 0,1539 itu udah ada di perhitungan, jadi kita tidak usah menggunakan interpolasinya. Langsung kita isi di cos 2pi D per L. Setelah itu kita bisa ke yang lembah. Lembah itu minus, terus datanya masih sama, terus kita klik enter. Lalu nilai Y per D-nya itu dengan rumus ini. Kita klik enter.
Terus, oh, setelah itu kita bisa masuk ke nilai, bukan, ke interpolasi. Nilai tengah ini dikonekin nilai yang ini. Setelah itu kita bisa nyari batas atas dan batas bawahnya di buku SPM. Karena saya udah mencari, eh, mendapatkan nol, nilai batas bawahnya itu 0,1111111. Terus batas atasnya 0,1120. Terus cos 2 pi d per L-nya itu dapat batas bawahnya 0,6981, batas atasnya 0,7037. Nah, itu kita bisa menggunakan interpolasi lagi. Rumusnya masih sama seperti interpolasi sebelum-sebelumnya. Nah, itu kita klik enter. Setelah itu kita bisa mencari nilai UC1 sama UT1. UC1 itu buat puncak, itu dengan rumus ini. Kurung buka dua kali, PI, kurung buka tutup, dikali C7, kurung tutup, dibagi B17, kurung tutup, dikali, kurung buka B39, dibagi C23, kurung tutup, dikali, cos, kurung buka, radians, kurung buka C28, kurung tutup dua kali. Nah, itu kita klik enter dan mendapatkan hasil 1,1190. Lalu kita ke kecepatan Orde satu yang UT. Itu yang punyanya Lembah. Lalu dengan rumus ini masih sama seperti sebelumnya. Cuma perbedaannya itu dinilai interpolasinya saja. Setelah itu kita klik enter. Oh ya, ini tuh pakai nilai, bentar, yang, oh, kok bukan itu deh yang ini. Itu pakai yang nilai minus tuh berarti uh, paling kecil. Karena di sudutnya itu 180, kita pakai 180. Nah, itu kita bisa masuk ke profil orde kedua. Rumusnya masih sama, seperti orde pertama. Orde pertama, tapi menggunakan data yang kedua di elevasi kedua, di perhitungan elevasi. Dengan rumus dari puncak terlebih dahulu, kita pakai rumusnya max kurung buka B30 sampai H30. Begitu kita klik enter. Lalu kita masuk ke nilai Y plus T per L. Dengan rumus B48, kurung buka B48 ditambah C8, kurung tutup dibagi C9. Nah, itu kita klik enter. Lalu kita nyari nilai interpolasi lagi. Iya, interpolasi. Lalu ini dikonekin dengan eh, nilai yang udah diketahui sebelumnya. Setelah itu kita bisa nyari nilai batas atas dan batas bawahnya dengan menggunakan buku SPM lagi. Nah, karena di situ aku udah mendapatkan, udah mencari di buku SPM-nya dengan batas bawahnya itu 0,1590, terus batas atasnya 0,1598. Terus nilai kos 4 PD-nya itu 3,755. Terus batas bawahnya, batas atasnya tuh 3,793. Terus kita interpolasi lagi dengan rumus ini. Ayo kita klik enter. Setelah itu kita nilai ke UC2 dengan rumusnya masih sama. Oh, perbedaannya itu makai juga nilai dari UC1. UC1 tuh B43. Itu kita klik enter. Lalu kita bisa ke lembah. Kita cari nilai minimumnya. Dan rumusnya masih sama seperti max, tapi perbedaannya cuma di min sama di max doang. Lalu kita klik enter. Lalu kita cari nilai di Z plus D per L dengan rumus ini.
Terus kita klik enter, nilai interpolasi lagi. Ini dikonekin dengan nilai yang Y plus D per L. Nah, itu kita cari nilai batas atas dan batas bawahnya dengan menggunakan buku SPM. Karena aku dan menemukan, jadi batas bawahnya tuh 0,1168, batas atasnya tuh 0,1177. Setelah itu kita nyari nilai cos 4 pt per L. Dengan batas bawahnya tuh 2,284, terus batas atasnya tuh 2,308. Lalu kita cari nilai interpolasi nilai tengah dengan rumus yang masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Terus kita klik. Lalu kita bisa ke nilai UT2. Dengan rumusnya masih sama, tapi perbedaannya cuma dicantumin nilai UT1. Kita klik enter. Lalu kita ke kecepatan transport massa. Mencari nilai UZC sama UZT. Dengan rumus UZC-nya itu kurung buka 3 kali, PI, kurung buka tutup, dikali, C7, kurung tutup, dibagi, C9, kurung tutup, dipangkat 2, kurung tutup, dikali, kurung buka, B16, dibagi 2, kurung tutup, dikali, kurung buka, B53, dibagi, kurung buka, C23, dikuadratin, kurung tutup 2 kali. Lalu kita enter. Lalu di nilai U Y T dengan rumus ini apa nih namanya? Sama dengan kurung buka 3 kali dikali terus PI kurung buka tutup dikali C7 dibagi C9 kurung tutup dipangkatin 2 kurung tutup dikali B16 dibagi 2 kurung tutup dikali kurung buka L53 dibagi C23 kuadrat kurung tutup 2 kali. Terus kita klik enter dan mendapatkan nilai 0,1901. Nah, itu kita bisa nyari nilai tekanan atau di puncak gelombang. Dengan rumus nilai Z-nya itu kita konekin B34 tuh mana? Oh, dari nilai Z max-nya. Setelah itu kita klik enter. Oke. Bentar. Terus kita nyari nilai P1 dengan rumus kurung buka P13 dikali P12 kurung tutup dikali kurung buka C7 dibagi 2 kurung tutup dikali kurung buka P39 dibagi P23 kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka C28 kurung tutup 2 kali kurangi kurung buka B13 dikali B12 dikali B63. Kita klik enter. Lalu kita ke nilai P2. Karena rumusnya panjang, jadi eh, buat mengaplikasikannya di Excel harus hati-hati karena takut terjadi kesalahan atau error. Setelah itu kita bisa sama dengan kurung buka 2 kali, 3 dibagi 8, kurung tutup, dikali, kurung buka B13 dikali B12, kurung tutup, dikali, kurung buka 2 kali, PI, kurung buka tutup, dikali, kurung buka C7 kuadrat, kurung tutup 2 kali, dibagi C9, kurung tutup, dikali, kurung buka 1 kali, E23 dibagi kurung buka C23 kuadrat, kurung tutup 2 kali. Lalu dikali kurung buka B53 dibagi kurung buka C23 kuadrat kurung tutup 2 kali kurangi kurung buka 1 dibagi 3 kurung tutup 2 kali dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali C28 kurung tutup 3 kali. Lalu dikurangi kurung buka 1
bagi 8 kurung tutup dikali B13 dikali B12 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali PI kurung buka tutup dikali kurung buka C7 dikuadratin kurung tutup 2 kali dibagi C9 kurung tutup dikali kurung buka E23 dibagi kurung buka C23 kuadrat kurung tutup 2 kali. Lalu dikali kurung buka B53 kurangi 1 tutup kurung tutup 2 kali. Lalu kita klik enter dan lihatkan hasil ini. Lalu dinilai P total itu dari nilai P1 ditambah P2 dengan rumus B64 ditambah B65. Lalu kita klik enter. Nah, itu kita bisa menghitung nilai energi dengan rumus B13 itu nilai G dikali nilai nilai rho dikali nilai G dikali nilai H dikuadratin terus dikali nilai L dibagi 8. Terus kita klik enter. Karena data satu udah terpenuhi atau udah diisi semua, kita bisa mengerjakan data kedua dan data ketiga. Nah, itu kita bisa masuk ke hasilnya. Bentar, itu. Gila. Oh, ini. Nah, itu kita bisa konekin dari perhitungan yang telah kita lakuin ke tabel hasil sama dengan nilai D per L. Kita klik kan. Terus nilai C sama dengan nilai C. Baik. Dan ke data pertama, terus ke kolom kalau UC1 sama dengan UC. Lalu terus kita ke nilai UT1 sama dengan UT. Nih, tinggal konekin aja. Itu sama dengan nilai UC2 itu pakai yang ini. Kita klik, kita UT2 juga. Nah, UT2 mana? Ini, kita klik. Eh, salah masukin ke tabel. Sama dengan nilai UT. Itu kita nyari nilai UYC ke sheet data pertama UYC itu kita tinggal aja buat konekin dong UYC juga enter P1 tuh sama dengan hmm, nilai ini P1 lalu P2 sama dengan terus ke nilai P total. Terus ini kita ke nilai energi. Nah, dengan ke tabel energi yang terus. Setelah ini semua terisi, kita bisa mengisi juga tabel data elevasi. Karena kalau konekin satu-satu itu lama dan ribet, kita bisa menggunakan cara cepatnya saja. Kita ke data pertama, ke hitungan elevasi, ini data pertama sama data kedua kita copy, lalu kita ke hasil, terus kita copy pakai yang paste link. Setelah itu kita
udah jadi. Saya itu kita eh, mengisi juga data kedua sama data ketiga. Karena di sini saya sudah mengisi, kita bisa membuat grafik dari data satu, data dua, dan data tiga. Lalu nanti bisa kita masukin ke grafik, ke sheet grafik yang sini. Dengan cara eh, nilai elevasinya itu kita copy, lalu kita masuk ke insert, masuk ke chart, masuk ke apa ini? Scatter with smooth line. Jadi setelah itu kita oh, karena di sini tuh apa ya namanya? Legendnya itu masih pakai satu ST 2 ND, itu kita bisa menggantinya di menu chart design, terus ke select data, terus sheet yang bukan sheet. Yang ini pertama kita edit, itu kita ganti nilai airi. Lalu kita klik OK. Ayo, lalu yang kedua kita ganti stocks. Terus kita terus klik OK lagi. Setelah itu uh, charted charter tile-nya itu kita ganti grafik, grafik apa? Grafik airi stocks. Grafik airi versus stocks. Terus tulisin data ke satu. Lalu kita klik enter. Nama, terus kita bisa, setelah itu kita bisa mencari grafik dari tabel kedua, bukan tabel, data kedua dan data ketiga. Dan caranya masih sama, kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kita masuk ke insert, masuk ke chart line. Ini grafiknya juga diambil langsung aja. Grafik, airi, versus fokus, data, hmm. Terus nama name kelas. Pasti malah. Oh, se. Oh ya, kita belum ganti itu ya. Terus kita bisa ganti ini, dipencet ke chart design, ke select data, lalu kita ganti lagi. Kak, klik edit, terus ini tuh airi, terus kita klik, ini tuh stocks. Lalu kita klik oke, kita klik klik. Setelah itu kita buat grafik yang data ketiga. Kita copy.
ke insert lagi, ke chart, ke... Tapi entah kenapa di data tiga ini tidak ada garis yang biru itu atau yang airinya. Hmm, karena di tabel sini tuh kayak lebih banyak nilai nolnya, jadi kayak nggak kelihatan. Nah, itu kita bisa yang ini. Terus amat nih. Terus nilai ah, 6%. Setelah itu kita bisa ini kan biar tidak menutupin data yang lain. Setelah itu kita bisa ke chart design, ke select data. Yang pertama kita ganti airy, terus klik OK. Lalu yang kedua diganti stopes, biar tahu perbedaannya antara gelombang stopes sama gelombang airy. Nah, itu kita klik OK. Hmm, karena di sini udah jadi, kita bisa pindahin ke apa sih yang grafik dari yang data pertama. Kita copy grafik source. Hasil kedua. Ntar kita tarik terlebih dahulu biar besar. Lalu kita copy saja, bukan copy grafiknya dari Excel. Kita copy, lalu sini bisa H. Ini yang besar aja lah ya. Ntar ini geser aja. Geser itu label. Terus ini itu jurnal aja. Nah,
Nah, setelah semua data-data ini kita bisa hapus aja karena udah dipindah. Setelah itu dari Excel teori Stokes ini udah selesai. Cukup sampai sini aja dari tutor Excel teori sphenoidal sama teori Stokes. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak mengenakan ataupun yang apalah itu. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.